Salam kerahiman. Hari ini 13 Juni kita akan baca sama-sama dari 598 dan 697. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 598 itu bicara tentang misinya Suster Faustina, tugasnya Suster Faustina. Oh, betapa berkobar-kobar keinginanku agar setiap jiwa memuji kerahiman-Mu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan mengalami bahwa dirinya akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaannya, seperti yang Ia katakan. Dan siapa berani berperang melawan Allah? Hai semua jiwa, pujilah kerahiman Tuhan, dengan mengandalkan kerahimannya itu sepanjang hidupmu, khususnya pada saat kematianmu. Dan janganlah takut akan sesuatu pun, hai jiwa terkasih. Siapapun juga engkau, semakin besar dosa seseorang, semakin besar haknya untuk mendapat kerahiman Tuhan. Oh kebaikan yang tak terselami, Allah lah yang pertama-tama merunduk kepada pendosa. Oh Yesus, atas nama ribuan jiwa, aku ingin memuliakan kerahiman-Mu. Oh Yesusku, aku tahu dengan amat baik bahwa aku harus terus-menerus memberitahu jiwa-jiwa mengenai kebaikan-Mu, mengenai kerahiman-Mu yang tak terselami. 697. Yesus, Engkau tahu bahwa aku mencintai penderitaan dan ingin merengguk piala penderitaan sampai tetes terakhir. Tetapi naluriku merasakan sedikit rasa ngeri dan ketakutan. Namun, dengan cepat harapanku pada kerahiman Allah yang tak terbatas bangkit kembali dengan seluruh kekuatannya, dan segala sesuatu yang lain harus menyingkir, seperti kabut sirna diterpa sinar matahari. Oh Yesus, begitu besarnya kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu yang tak terbatas, yang sangat aku kenal, memampukan aku untuk menatap kematianku sendiri dengan tegar hati. Aku tahu bahwa tidak suatu pun akan terjadi padaku tanpa izin Allah. Aku ingin memuliakan kerahiman-Mu yang tak terbatas itu selama hayatku, pada saat kematianku, dalam kebangkitanku, dan sepanjang segala abad. Ya Yesusku, kekuatanku, damaiku, istirahatku, setiap hari jiwaku berjemur dalam sinar kerahiman-Mu. Tidak sesaat pun dalam hidupku di mana aku tidak mengalami kerahiman-Mu, ya Allah. Dalam seluruh hidupku tidak suatu pun aku perhitungkan selain hanya kerahiman-Mu yang tak terbatas. Kerahiman-Mu lah benang penuntun hidupku. Ya Tuhan, jiwaku penuh dengan kerahiman Allah. 598 dan 697 itu bicara tentang misinya Suster Faustina, tugasnya. Dikatakan di sini,
Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Kalau kita menyerukan kerahiman Tuhan, dikatakan di sini berbahagialah. Karena apa? Karena jiwa itu akan dibela oleh Tuhan. Jiwa yang memuliakan, menyerukan kerahiman Tuhan akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaannya. Dan kalau jiwa itu dibela oleh Tuhan, di sini dikatakan siapa yang berani berperang melawan Allah. Kalau kita dibela sama Allah, kita takut sama siapa? Allah loh pembela saya. Dan sebaliknya, siapa yang berani berperang melawan Allah? Hai manusia, hai semua jiwa, pujilah kerahiman Tuhan. Itu anjuran himbauan dari Suster Faustina. Bagaimana memuji kerahiman Tuhan? Dikatakan di sini dengan mengandalkan kerahimannya itu. Dengan kita percaya akan kerahiman Tuhan, kita mengandalkan kerahiman Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Contoh ya, kita dihina. Seperti Yesus ditampar pipinya. Terus Yesus bilang, Yesus nggak bela diri, nggak bilang kenapa tampar saya atau mengelak. Nggak, cuma dia bilang begini, kenapa saya ditampar? Kalau saya salah, di mana salah saya? Dia cuma tanya seperti itu aja. Bahkan ada cerita yang lain dikatakan, kalau pipimu yang satu ditampar, kasihlah pipi yang lain. Menunjukkan kerahimannya Tuhan. Begitu pula dengan kita. Kalau kita disakiti, bukan kita balas dengan menyakiti dia lagi. Bukan kalau perlu balas lebih berat. Enggak. Kalau kita disakiti, kita terima. Kita ampuni dia. Dengan kita mengampuni dia, berarti kita sudah mengandalkan kerahimannya Tuhan untuk mengampuni dia. Artinya kita sudah memuliakan kerahiman Tuhan. Ya, di sini dikatakannya seperti itu. Pujilah kerahiman Tuhan. Pujilah kerahiman Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan mengandalkan kerahimannya itu. Bukan sekali-sekali, Suster Faustina ajarkan, sepanjang hidupmu. Khususnya pada saat kematianmu. Saya cerita ya, ada satu ibu, dia kena stroke. Sekarang kondisinya koma, nggak tahu sadar atau nggak sadar, tapi sudah bertahun-tahun. Kemudian saya tanya ke anggota keluarganya, coba didoakan, mungkin juga dibisikkan, barangkali masih ada yang dia pegang ya, marah, dendam dengan siapa misalnya ya. Karena nanti baca juga di diary ya, orang-orang yang sedang sekarat, orang-orang yang seperti itu, kemampuan pendengaran rohaninya itu lebih kuat daripada pendengaran fisiknya. Ya pernah waktu seminar ya, satu romo bilang, kalau kita nengok orang sakit yang sedang sekarat, jangan pikir kita ngomong dia nggak denger loh. Walaupun dia dalam keadaan koma atau apa, pendengaran rohaninya itu dia bisa tahu bagaimana perasaan kita terhadap dia. Dalam hati, syukur loh akhirnya sekarat juga. Dia tahu. Atau kita sungguh-sungguh sedih, sungguh-sungguh kasihan, walaupun nggak kita ungkapkan, dia tahu. Nah, jadi saya bilang, coba bisikan ke ibu tersebut, mungkin masih ada yang dia pegang, dia simpan. Siapa yang berdosa kepadanya, coba suruh dia memaafkan. Begitu pula kalau ada orang-orang yang berdosa, saya atau keluarganya berdoa minta mewakili. Ya, saya akan wakili kamu untuk minta maaf. Ya, jadi supaya ada penyelesaian, jangan masih ada utang piutang atau dendam atau hitung-hitungan yang belum selesai.
tujuannya supaya bisa beres urusannya ya. Jangan dendam itu, marah itu dibawa sampai meninggal. Jadi saya kasih tahu, coba bisikan ya. Saya juga nggak tahu dia dengar atau nggak dengar, tapi yang pasti dia melelehkan air mata. Ya, dia melelehkan air mata. Jadi saya kasih tahu anaknya, ya kalian minta ampun sama mamahnya. Suaminya juga saya bilang coba minta ampun. Pasti di antara kalian ada saling salah menyalahkan ya, saling menyinggung, saling sakit hati. Coba berdoa, mama saya ampuni mama, saya juga kalau salah saya minta maaf, saya minta ampun. Si suami juga berdoa, bisikin mamahnya. Hubungan suami istri puluhan tahun mungkin ada ganjelan-ganjelan. Setelah itu menjelang jam 3 memang. Jadi kan di ruang ICU ya, nggak boleh lama-lama. Jadi kita berdoa koronka, berdoa jam kerahiman, lanjut dengan doa koronka untuk ibu tersebut. Dan ternyata setelah anaknya, setelah suaminya membisikkan sesuatu dan saling mengeluarkan isi hati, ibu ini udah nggak mau bicara lagi sama siapa-siapa, nggak mau ngomong, nggak mau apa, diam aja katanya gitu. Dan nggak lama kemudian dia pulang dengan damai. Jadi dikatakan andalkan Tuhan sepanjang hidupmu, khususnya pada saat kematianmu. Dan saya percaya ibu tersebut juga mendengar anaknya, mendengar suaminya saling memaafkan. Dia memakai kerahimannya Tuhan. Dia mengampuni anaknya, dia mengampuni suaminya, dan akhirnya dia pulang dengan damai. Oh kebaikan yang tak terselami, Allah lah yang pertama-tama merunduk kepada pendosa. Jadi Allah loh yang berinisiatif, bukannya Allah diam terus kita hidup susah ya, enggak. Tapi di sini Allah lah yang merunduk lebih dahulu kepada kita. Dia yang care sama kita, yang ikut susah, ikut menderita, melihat ciptaannya, melihat anak-anaknya menderita. Dan tugasnya dari Suster Faustina dikatakan, aku tahu, aku harus terus-menerus memberitahu jiwa-jiwa mengenai kebaikanmu. Kita semua punya tugas untuk memberitahu kepada siapapun, kepada jiwa-jiwa manapun tentang kebaikannya Tuhan. Enggak cuma bilang, lu tahu dong Tuhan itu baik. Harus tahu ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik loh. Masa nggak percaya? Nggak bisa kayak gitu. Kebaikan Tuhan itu harus nyata, bisa dirasakan, bisa diterima oleh orang yang mau kita informasikan tentang Tuhan itu baik. Contohnya, dia bersalah pada kita nggak ungkit-ungkit salahnya, kita nggak hakimi dia, nggak tuduh dia, tapi kita ampuni dia. Dengan seperti itu, dia merasakan kerahiman Tuhan. Dia merasakan bahwa Esther ini dulu nggak kayak gitu. Tapi kalau dia bisa seperti itu, pasti Tuhan yang rubah dia. Oh iya, Tuhan itu baik. Jadi sampai bisa kesimpulannya seperti itu. Ya. Dan Suster Faustina katakan, mewartakan kebaikan Tuhan itu bukan hanya ke orang-orang pilihan. Oh, sama yang ini saya baik, sama yang itu saya nggak mau baik. Enggak. Tapi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Wartakan kerahiman Tuhan, wartakan bahwa Tuhan itu baik. Ya. Faustina tahu kelemahan dia, kepapaan dia, ketidakberdayaan dia. Dikatakan, Yesus, engkau tahu bahwa aku mencintai penderitaan dan ingin mereguk piala penderitaan sampai tetes terakhir. Nggak ada orang yang melulu senang menderita, nggak ada. Ya. Nah, di sini kenapa Faustina bilang, Yesus engkau tahu loh aku mencintai penderitaan. Bukannya hanya semata-mata saya senang menderita, enggak. Tapi
ada tujuan di balik itu. Tuhan, saya nggak apa-apa, saya menderita asal dia selamat, asal dia bertobat, asal penderitaan saya ada gunanya. Ya, jadi yang Faustina lakukan, dia katakan pada Yesus, engkau kan tahu aku mau menderita, bahkan sampai ke tetes terakhir. Tapi aku merasa ngeri dan takut. Sebagai manusia, bisa aja kan kita merasa ngeri, merasa takut. Ya, itu ungkapkan pada Tuhan. Tapi dengan cepat, harapanku pada kerahiman Allah bangkit kembali dengan seluruh kekuatannya. Jadi wajar aja kalau kita merasa ngeri, merasa takut dalam melakukan sesuatu perbuatan, apalagi kalau perbuatan itu bertentangan atau berlawanan dengan logika orang, dengan pikiran orang, dengan umumnya. Orang salah ya dihukum, ya. Umumnya kan begitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang bertentangan, berlawanan, kita ada rasa ngeri, takut, nanti disalahin, nanti dianggap cari muka, nanti banyak hal-hal seperti itu. Jadi wajar aja kalau merasa ngeri dan takut, tapi dengan cepat. Ya, di sini dikatakan dengan cepat, Faustina langsung merubah lagi pemikiran tersebut. Harapanku pada kerahiman Allah bangkit kembali dengan seluruh kekuatannya, dan segala hal lain harus menyingkir. Jadi dia nggak fokus kepada ketakutannya, ngerinya, tapi pada kerahiman Allah, pada Allah yang akan menyertai dia, Allah yang akan memberi kekuatan kepadanya. Karena Faustina katakan, aku tahu bahwa tidak sesuatu pun akan terjadi tanpa seizin Allah. Tidak sesuatu pun akan terjadi tanpa seizin Allah. Jadi kalau kata-katanya dibalik, kalau itu terjadi, pasti terjadi karena seizin Allah. Aku ingin memuliakan kerahimanmu. Ya, di sini Faustina mengungkapkan keinginannya. Aku ingin memuliakan kerahimanmu. Jadi keinginan itu perlu ada dulu. Kapan? Selama hayatku, pada saat kematianku, dalam kebangkitanku, sepanjang segala abad. Jadi keinginan itu bukan sifatnya sementara, karena lihat situasi tertentu jadi saya ingin sesuatu, tapi keinginan ini dia pegang teguh, konsisten dalam segala hal, ya, selama hayatku, selama aku hidup. Bahkan sampai waktu mau mati pun dia tetap memuliakan kerahiman Tuhan. Jadi punya niat, punya keputusan, punya komitmen, punya fokus. Saya mau memuliakan kerahiman Tuhan. Dan hal-hal lain abaikan, singkirkan. Jangan mempengaruhi pikiran kita, jangan mempengaruhi hati kita. Seperti yang saya sudah lakukan, sekedar sharing, bagaimana sih menyebarluaskan kerahiman Tuhan. Saya pun hal ini terjadi karena ada teman kasih gambar kerahiman. Saya dan suami saya juga bingung, ini ada gambar apa lagi ya? Ada gambar Yesus keluar 2 sinar, sinar merah dan sinar pucat. Karena enggak ngerti, ya sudah, gambar itu, poster itu digulung lagi. Tapi karena waktu itu ikut sekolah KPKS, ketemu Pak Stephen Lex. Pak Stephen Lex banyak cerita tentang devosi kerahiman ilahi, tentang gambar tersebut. Jadi saya berdua dengan suami saya mulai mendalami. Dan di dalam komunitas yang tadinya komunitas kumpul-kumpul saja, akhirnya kita punya satu kesepakatan, ayo punya komunitas yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Tapi kalau lihat bukunya tebal gini, orang-orang selalu bilang, kapan bacanya? Kapan habisnya? Ada yang sudah baca nggak ngerti katanya ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya berdua dengan suami saya, kita mulai penyebar luasan dengan cara membuat kalender kerahiman ilahi, membuat poster, gambar kecil-kecil tentang Yesus yang Maha Rahim, membuat barang-barang kerahiman ilahi seperti magnet, tujuannya supaya kalau ditempel di lemari es kelihatan, kalender dipajang sepanjang tahun kelihatan gambarnya. Bahkan supaya orang mau baca, saya bikin CD lagu. Tujuannya supaya
mendengarkan lagu tersebut, ada keinginan lebih lanjut untuk membaca diary. Dan syukur pada Tuhan, dengan adanya COVID-19 ini, jadi ada kesempatan untuk bercerita tentang diary Faustina setiap hari. Itu salah satu yang kami berdua lakukan untuk penyebarluasan kerahiman ilahi. Semoga Bapak Ibu juga tergerak untuk bagaimana melakukan penyebaran tersebut supaya semakin banyak orang mengenal akan kerahiman Tuhan. Itu aja yang saya mau jelaskan, yang saya mau ceritakan hari ini. Kita masuk ke doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak atas pengajaran pada hari ini, di mana kami boleh tahu misi tugas yang dilakukan oleh Suster Faustina selama ada di dunia ini, dan kata-katanya menguatkan kami. Berbahagialah mereka yang menyebarluaskan kerahiman Tuhan, yang mengandalkan kerahiman Tuhan, yang memuliakan kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahimannya itu. Pakailah kami Tuhan, agar dalam hidup kami sehari-hari kami dimampukan untuk mewartakan, menyebarluaskan kerahiman-Mu, supaya semakin banyak orang bisa mengenal kerahiman-Mu, merasakan, mengalaminya, dan suatu saat nanti mereka juga akan menjadi rasul-rasul kerahiman-Mu yang mewartakan kebaikan-Mu sampai ke seluruh dunia. Suster Faustina, Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu.
kerahimannya itu.